Saya agak lama sekali menyalakan komputernya. Nggak tahu kenapa. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Kita buka dulu kelas kita pada pagi hari ini dengan membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik. eh, Hari ini adalah pertemuan perdana ya untuk mata kuliah manajemen project kelas REFD ya, Renewable Energy Development Skill ya, begitu. Nah, ini kerjasama dengan eh, kampus-kampus di Swiss ya sebenarnya ya. Tapi apa namanya, kampus-kampus di Swiss itu hanya melakukan TOT terhadap dosen-dosen yang mengajar, begitu ya. Nah, termasuk saya. Jadi saya ini udah ikut beberapa kali eh, pelatihan ya untuk training of trainer. Baik ya, nama saya mungkin udah pada kenal ya. Saya namanya Muslimin, ya gampang. Bentar, saya lagi nyari mata kuliahnya dulu ya. Bentar, saya inikan saja, jadi biar biar ini juga ya, biar kelihatan, nggak apa-apa. Saya memang share aja. Nah, tolong kameranya diaktifkan ya. Jadi kalau enaknya pakai Zoom ini bisa kelihatan ini. Bisa kelihatan ya. Ini kayaknya bapak-bapak semua ya. Nggak ada ibu-ibunya ya mata kuliahnya, ininya ya, mahasiswanya. Ada, Ada Pak. ada dua, Pak. Ada dua. Iya. Oke, baik. Bentar ya. Di share. Nah, ini kelihatan ya. Bentar, karena saya belum ini belum apa namanya, belum buka ininya juga ya. Oh, Safira ya, ini kayaknya perempuan ini. Safira Atsilia ini. Ibu-ibu ya kayaknya ini. Bentar. Oke, saya admin aja. Jadi kelasnya ini lumayan banyak ya untuk yang sekarang ini ya. Bentar, saya inikan dulu, saya masukkan ke sini ya. Ke teknik mesin, ke teknik mesin salah. Teknik konversi energi ya. Rekayasa konversi energi 2024. RESD ya. Oh, ini pembangkit energi, mohon maaf. Salah ini. Ini mata kuliahnya pembangkit. Nah, ini adalah konversi energi yang ini ya. Ini mestinya salah ini ya. Teknologi rekayasa konversi energi. Kalau yang satunya lagi teknologi rekayasa pembangkitan energi ya. Jadi sama-sama energi sebenarnya. Nah, ini manajemen project. Ini kelas apa? Kelas B atau kelas A? Kelas B ya? Kelas A, Pak. Oh iya, benar-benar. Apa? Oke, baik. Terima kasih. Bentar, saya ini dulu. Bentar ya. Saya mau lihat enrollment key-nya dulu. Bentar. Enrollment key-nya itu untuk dosen berapa gitu ya. Management project.
Manajemen project kelas A. Nah, kelas A itu projectnya ini adalah keywordnya BU, ya. BU ESRI ESRI. Nah, udah. Baik ya, yang ini. Nah, kemudian ini belum kita masukkan ya, ininya ya, apa namanya, presensi. Nah, saya masukkan dulu di sini di presensinya ya, daftar hadir. Oh, daftar hadir ya, nggak apa-apa, ini saya biar prosesnya aja. Oke. Gitu kita sekarang ya. Oke. Kok masih ada punyamu? Masih ada. Oh. Kira udah habis. Mau dong, tambahin dong, Dek. Ya, baik. Ini daftar hadirnya saya masukkan di sini ya. Ini Pak Ridwan baru masuk. Tapi jangan dari Get punyamu. add session. Nah, mestinya kan tanggal ini ya. Tanggal, kita kuliahnya nanti hari Kamis ya. Tanggal 21. Ini saya rubah aja tanggal ini ya. Tanggal 21. Hai. Oh, ini ada hai-hainya kan kenapa? 19 Gak tuh ya. 30 sampai jam 21.30. Izin, Yoi. izin Pak Muslimin. Ya, gimana? Kalau setiap Kamis kan kami ada jadwal manajemen sumber daya air Ya, itu kuliahnya jam berapa? pagi jam Kamis pagi. rencana 18.30 sampai 20.10 sih Pak. Kalau yang siangnya nggak ada ya? Siangnya nggak ada. Jadi Oke. mungkin setelah 20.10 Pak. 20.10. Ya, 20.10 ya berarti ya? 20.10 Iya Pak. ya? Iya Pak. Oke ya, kalau gitu 20.10 aja nggak apa-apa. 20.10. Nah, ini kan berarti 2 SKS ya. Berarti satu ini berarti 21.50. Iya berisik tuh muni ay. Iya mobil itu. oh, ini suaranya bocor. Bentar ya, saya ini dulu nih. Saya mute dulu ya. Biar ini. Oke, baik. Nah, ini sampai jam 21.50 ya. Oke, sip. Nah, ini tiap hari Kamis. Oke, kemudian ini selama ya satu minggu ya. Kemudian sampai tanggal Februari 2024. Ya, bentar saya cari yang lagi ini Bu. Suaranya yang ini dulu ya, kedengaran. Oke ya. Nah, ini silakan nanti mengisi sendiri ya daftar hadirnya. Nah, ini sudah jadi. Nah, khusus hari ini nanti saya rubah. Ini jadi tanggal 23 ya. Tanggal 23. Jadi kalau misalnya ini adalah mata kuliah pengganti ya. Nah, ini kuliah tanggal ini ya. Minggu pertama ya. Nah, ini materinya nanti introduksi ya. Perkuliahan, nah kemudian penjelasan tugas ya. Penjelasan tugas sama pembagian kelompok. Ya, ini. Ini nanti kuliahnya ini ya, apa namanya? Project ya. Nah, 23. Nah, ini ya passwordnya ini. Mulainya jam 7 ya.
jam berapa? Jam 8 ya. Jam 8 kosong ya sampai jam 9.40 lah ya. 9.40. Oke, ini mata kuliahnya nih. Ini silakan nanti di ini ya, di daftar ini ya. Silakan ini Saturday ini. Nah, saya ini kan di sini ya, di apa? Dikirimkan di ruang chat nih. Ya, oke, passwordnya ini. Password presensi ya. Oke, silakan. That waiting room participant is not in this meeting. Salah berarti. Salah ya, bentar. Saya kirim ke ini aja ya, ke Pak Mas Oslan aja. Karena aku kenapa nggak bisa ini, nggak bisa kirim. Meeting grup ya. Nah, itu ya. Passwordnya itu, passwordnya. G1D 5B0. Ya, coba diisikan dulu ya. Nah, kemudian ininya RPS-nya mau saya inikan dulu ya. RPS Project Management. Nah, kita masukkan di sini. Saya buka dulu RPS-nya. RPS draft ya. Seperti tadi gimana bentar. Karena ini dikerjakan bareng-bareng ya sebenarnya ya. Dikerjakan bareng-bareng. Jadi bukan hanya Politeknik Negeri Manado. Cuman waktu itu ini masih ini ya, masih apa namanya, masih Politeknik Negeri Manado. Bentar, saya ini kan dulu yang PNJ-nya ya. Nah, yang punya PNJ yang ini. Bentar, saya ini kan dulu. Ini belum saya ini ya. Sebenarnya di PNJ itu ada ini, ada apa namanya? Ada gratis ya, sebetulnya gratis sebenarnya. Oke. Nah, ini adalah RPS-nya. Nah, RPS-nya biar bisa di-download ya, saya ini kan dulu, saya save dulu. Bentar. Ya, nah ini saya ini kan di sini, saya kopikan di sini ya, apa namanya dimasukkan di sini nih, apa namanya di ini ya, biar bisa di-download nanti. Ya, biar bisa di-download. Dapat hadir, kemudian ini adalah file ya. File, nah ini adalah RPS. Nah, RPS saya cantumkan di sini. Oke, ini ya, nah ini saya kopikan di sini ya. Oke. Nah, ini saya ini kan di sini nih, saya upload di sini. Oke. Nah, kemudian materinya saya ini juga ya, saya kasih juga yang materi hari ini. Materinya ya, satu. Oke. Nah, ini saya pilihkan juga di sini. Ya, jadi yang dibahas hari ini ya. Oke, nah ini adalah ini aja, tiga-tiganya saya masukkan ya. Ini kalau misalnya tiga-tiganya itu nanti nggak bagus hasilnya ya. Jadi saya kopikan satu-satu.
ini materinya, kemudian file berikutnya ya, materi 1A, ya. 1B ya, jadi 1A ini 1B. Saya ambilkan juga. Ini presentasi minggu 1 misalnya. Ya, ini silakan bisa di-download ya, nanti ini yang materinya. Ada abang ada. Oke, nah ini adalah materi 1C. Abang habis buka ini. Abang buka. Materi 1C ya. Oke. Nih. Oke. Ya, nah ini pun saya akan ini ya, apa namanya? Ini saya ada video. Ya, jadi kita akan style video juga ya. Bentar. Nah, ini ya, ini PLTATTLU di YouTube ya. Nah, YouTube-nya saya buka dulu aja. Nanti akan kita putar ya. Ini akan kita putar. Tapi nanti nggak sekarang. Ya, ini apa namanya? Project ya. Oke, baik. Oke, baik ya. Jadi saya jelaskan dulu di RPS-nya ya. Nah, RPS-nya adalah yang ini atau yang ini ya. Ini yang saya inikan tadi. Ya. Oke. Nah, saya masuk ke sini aja langsung. Ya, ini sih banyak ya di sini ya. Nah, nanti yang akan kita inikan pertama itu adalah project management and characteristic, kemudian project contract ya, project goals, risk management, stakeholder management, kemudian teamwork sama project manager, system description ya, process and basic planning, detail planning, project controlling, kemudian concept work dan and valuable benefit analysis ya, problem analysis, presentation, kemudian coaching presentation dan seterusnya ya. Bentar, saya kopikan handbooknya juga ya. Nah, handbooknya saya kasih juga di sini. Ya, handbooknya saya masukkan di sini nih. Karena handbook saya masukkan di sini ya. Di atas, mudah-mudahan bisa masuk. Ya, ini adalah handbook. Ya, handbooknya dari Swiss juga ya. Ini dari Swiss. Oke, bentar. Handbook. Bentar ya, handbook. Ya, nih. Manajemen project ya. Ini sebenarnya project manajemen project ya. Oke. Nah, ini saya upload. Ya, nah ini silakan nanti bukunya bisa di ini ya. Jadi udah komplit sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada yang belum jelas, langsung ke sini, begitu ya. Oke, baik. Ini sebenarnya konten ininya saya ganti ya. Konten ini saya ganti. Ini adalah isi perkuliahannya. Jadi di manajemen project ini, jadi nanti Anda ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, akan melakukan ini ya, melakukan project based learning. Ya, jadi project based learning atau PBL. Nah, yang PBL-nya sendiri itu untuk kasus yang harapannya real, ya, yang harapannya ya bisa real ya. Nah, tahun-tahun sebelumnya banyak-banyak contoh ya, banyak-banyak pekerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa ya. Nah, ini untuk project ini. Gimana, kedengaran nggak suaranya? Kedengeran, Pak. Kedengaran Pak. Ya, takutnya saya ngomong sendiri, nggak taunya nggak kedengaran. Nah, itu sering, beberapa kali ya. Aman, Pak, aman. Aman ya. Nah, jadi ini pertemuan kita untuk yang hari ini ya. Jadi introduction dulu, kemudian site visit ya. Cuman site visitnya itu karena kita tidak punya pembangkit yang pendidikan ya. Jadi pembangkit yang pendidikan,
maka kita nanti eh, memutar video saja ya, menonton video yang dari Politeknik Negeri Manado ya. Jadi RESD ini adalah angkatan kedua ya. Jadi angkatan pertama kemarin itu sudah lulus ya dan akan wisuda tanggal 6 dan 7 Oktober nanti. Ya, jadi itu yang akan di wisuda ya. Dan tahun ini adalah angkatan kedua. Ya, angkatan kedua. Jadi Bapak dan Ibu-ibu ini adalah angkatan kedua. Ya, kemudian Politeknik yang terlibat dalam proyek RESD ini ada 5 ya. Jadi yang pertama itu adalah Politeknik Negeri Jakarta. Kemudian yang kedua itu adalah Politeknik Negeri Bali. Yang ketiga itu adalah Politeknik Negeri Manado. Kemudian yang keempat itu adalah Politeknik Negeri Ujung Pandang. Kemudian yang kelima itu adalah Politeknik Energi dan Mineral ya, PEM ya, Akamigas ya. Jadi di Cepu ya, Kabupaten Blora ya, di Jawa Tengah. Ya dulunya Akamigas dulunya. Ya, jadi ada 5 ya politeknik yang tergabung. Mungkin di tahun kedua ini sudah masuk ya Politeknik Negeri Sriwijaya ya atau Polsri, kemudian Politeknik Negeri Ambon ya. Yang kemarin sih ikut pelatihan ya. Politeknik Negeri Ambon sama Politeknik Negeri Bandung, tapi nggak tahu nih yang Politeknik Negeri Bandung buka atau belum. Ya, yang jelas ketambahan 2 ya mungkin ya. 2 politeknik ya yang tiap pelatihan itu selalu ikut. Nah, ini isinya ya. Jadi mata kuliah ini nanti akan mendukung mata kuliah di semester depan ya, yaitu Capstone Project. Ya, Capstone Project. Jadi Capstone Project itu pengganti mata kuliah skripsi ya, sama mata kuliah on job training ya atau internship. Ya, jadi totalnya 9. Ya, nanti 9 SKS itu ya, 9 SKS. Jadi yang awalnya itu adalah mata kuliah skripsi sama ini ya, sama internship ya atau on job training ya atau kerja praktek. Nah, diganti dengan mata kuliah Capstone ya, Capstone Project semester depan nanti ya. Nah, itu totalnya 9 SKS ya. Tapi pendahuluannya nanti akan dilakukan di mata kuliah manajemen project ini. Karena Capstone itu adalah mata kuliah sebenarnya isinya manajemen project. Ya. Nah, ini jadi semacam latihannya ya. Jadi banyak ya di tahun kemarin pun jadi mengerjakan manajemen project ini kemudian dilanjutkan di Capstone-nya. Begitu, walaupun ada juga ya yang yang kelompok yang ganti gitu loh dari manajemen project-nya kemudian di Capstone-nya ganti. Begitu ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan langsung dipotong aja ya. Nah, kemudian apalagi ya yang perlu disampaikan ya. Kalau di Capstone itu nanti perlu klien ya. Nah, silakan kliennya itu bisa dicari ya dari sekarang gitu kan, biar nanti untuk mempermudah mengerjakan Capstone project-nya ya. Karena klien itu nanti akan ikut terus gitu ya sampai ke sidang gitu loh. Sampai ke sidang skripsinya ya atau sidang Capstone-nya. Ya, jadi bisa dicari ya untuk klien. Ya, untuk Capstone nanti bisa saya share ya. Nanti nggak hari ini, tapi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Jadi mulainya dari sini ya, dari mata kuliah manajemen project ini. Ya, harapannya di manajemen project ini juga ya bisa dicari ya. Oke, silakan ada yang bertanya ya. Silakan Mas Oki. Ya Pak, izin bertanya. Tadi kan yang tahun lalu itu kan dari project management ini ada yang lanjut ke Capstone Project ya Pak. Kalau misalnya gini Pak, saya kan sebelum daftar RESD ini kan saya sudah eh,
joinan sama teman lah, tapi di kelas B. Nah, terus untuk project management ini, kalau misalnya misalnya kita juga mau lanjutin ke capstone, boleh nggak kelompok itu lintas kelas atau memang harus yang sekelas? Makasih, Pak. Halo, izin, suara saya kedengaran kan ya? Kedengeran, Mas. Oh Terdengar, ya, siap, terdengar. siap, siap. Takutnya nggak kedengar ini. Halo, kedengar suara saya? Khawatirnya nggak Udah, Pak, terdengar. masuk, Pak, masuk. Sudah. Baik, saya pakai headset ya. Oke, jadi kalau bisa sih ini ya, ya secara prinsipal sih boleh-boleh aja ya, boleh-boleh aja ke kelas apa namanya dengan kelas satunya lagi ya. Sebentar, itu satu kantor ya, Mas Oki ya, atau gimana? Satu kantor, tapi satu perusahaan beda kantor sih, Pak, sebetulnya. Oh gitu. Gitu, iya. Baik, mungkin saya diskusikan dengan yang lain dulu ya nanti ya, karena biasanya sih dikerjakan satu kelas gitu loh. Siap, Ya, Pak. baik. Makasih, Pak. Jadi kalau bisa sebenarnya gini, di capstone itu memang sudah ada aturannya ya, dan aturannya ya kita kita juga yang buat waktu itu di apa namanya dari Manado kemudian ke Ujung Pandang ya, kemudian difinalisasi di Bali waktu itu. Jadi kalau bisa itu dari background yang berbeda ya. Jadi misalnya dalam satu tim itu ada ini ya, ada apa namanya, ada dari mechanical-nya, ada dari electrical, ada dari sipil ya kalau ada ya. Jadi 3 bidang itu. Nah kemudian ada bauran gender juga gitu. Jadi kalau bisa kelompoknya itu ada laki-laki ada perempuan ya. Cuman karena di sini cuman hanya 2 ya, gimana lagi gitu ya. Nah seperti itu ya. Nah kira-kira jelas ya kayak gitu ya untuk awal ya Mas Uki Izin, dan rekan-rekan izin ya. jelas, Pak. Oke baik ya. Jadi mata kuliah ini sebagai mata kuliah persyaratan ya atau mata kuliah awal untuk mengerjakan capstone project. Ya, jadi capstone project sendiri itu adalah manajemen project gitu. Ya, project management. Ya, nanti akan saya kasih contoh ya di slide berikutnya mungkin ya. Nah, kemudian ini ya introduction, kemudian site visit. Ya, site visit nanti akan saya putarkan video saja ya. Kemudian contoh-contoh project nanti akan saya hari ini ya bisa saya tampilkan ya projectnya saya sendiri gitu pas waktu pelatihan gitu ya, kelompok saya maksudnya. Kemudian ada project goal dan project scope ya, scopes ya. Jadi scope-nya itu sampai mana? Goals-nya apa gitu ya. Nah, kemudian sistem description. Jadi deskripsi sistem berarti ini adalah existing condition ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin PLTMH ya maka kita harus tahu persis ya deskripsi sistemnya tuh seperti apa gitu ya, lokasinya di mana pertama gitu ya. Nah, misalnya dari eh, lokasi pemukiman terdekat itu berapa berapa ini ya, berapa jaraknya gitu ya, berapa kilometer jaraknya. Nah, kemudian kondisinya seperti apa? Ya, di sana misalnya sungainya itu seperti apa, debitnya gitu kan. Kemudian apa? Headnya itu berapa? Ya, terus tanahnya itu milik siapa? Boleh enggak gitu ya. Nah, secara kajian apa namanya? Lingkungan bisa enggak gitu ya. Nah, terus nanti kegunaannya untuk apa? Nah, ini semuanya masuk ke sistem description. Ya. Nah, setelah dari sistem description nanti baru ke technical. Nah, technical ini adalah engineeringnya ya. Jadi kalau misalnya mau dikasih, yang ini adalah engineeringnya nih. Kalau yang di sini ya, technical design ini berarti kegiatan-kegiatan engineering sini. Tuh, jadi ngitung misalnya turbinnya pakai turbin apa gitu. Nah, nanti di sini tuh. Kemudian
apa namanya, generatornya pakai yang berapa. Kemudian perhitungan sipilnya nanti seperti apa. Ya, semuanya ada di technical design. Kalau yang di atas ini ya, sistem description itu cenderung mendeskripsikan sistem yang ada gitu. Jadi sebenarnya yang ini dua ini hal yang sangat penting. Itu guna project plan, kemudian perhitungan biayanya ya. Kalau misalnya kita membangun PLTMH ini habisnya berapa gitu. Ya, kemudian analisis ekonomik ya, setelah dihitung biayanya, kemudian nanti dari technical design ini dihasilkan listrik berapa gitu ya. Nah, baru nanti kita bahas analisis ekonomi ya. Jadi pakai IRR, NPV dan lain-lain ya, nanti akan kita pelajari ya. Nanti kita bertahap aja. Kemudian stakeholder analysis, ya, siapa yang terlibat di dalam project ya. Nah, ini perlu kita bahas ya, stakeholder analisisnya. Kemudian risk analysis, risiko ya, analisis risiko. Kemudian client meeting, berarti ini diskusi dengan klien ya, dokumen kontrak, kemudian baru project implementasi. Jadi ya, implementasi project ya, termasuk pengawasan dan lain-lain. Ya, nah seperti ini. Itu isi kuliah kita hari ini ya, dan juga nanti isinya dari capstone. Gitu. Jadi capstone sama mata kuliah manajemen project ini sangat ini ya, sangat bergantung gitu. Ya, begitu kira-kira ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Izin Pak, Silakan. ya Pak, ini kan ada dari mulai sistem description sampai project implementation gitu ya. Ya, Nah, betul. nanti yang diharapkan untuk capstone projectnya berarti apa namanya? Apa yang kita lakukan itu harus diimplementasikan gitu ya Pak, sampai Perlu sih kita bikin sebenarnya. dokumen kontrak. Ya, nggak perlu sampai ke sini aja, ke dokumen kontrak aja. Oh, oh gitu. Oh siap Pak. Ya, Berarti ya kita paling paling sampai ini nanti sampai project plan-nya, schedule dan oh lainnya di sini gitu. oh sampai oh ya siap siap Pak. Ya, nah ini harus Berarti sedetail mungkin ya. Jadi kita di mata kuliah ini latihannya lah gitu, latihannya nanti baru baru yang lebih detail lagi pasti capstone ya. Jadi kita mengantisipasi karena waktu kita hanya 1 tahun ya, khawatirnya nggak selesai. Jadi silakan sebenarnya capstone itu bisa dimulai dari sekarang gitu sebenarnya. Begitu biar nggak kaget. Jadi di mata kuliah manajemen project ini nanti dilanjutkan ke capstone. Jelas ya sampai sini? izin Pak, berarti kita sampai project plan aja ya Pak ya. Ya, sampai project plan aja, nggak sampai project implementasi. Kecuali memang projectnya yang kecil ya. Project-project kecil ya berarti kayak misalnya bikin IoT kayak gitu kan susah ininya ya. Nah kalau gitu biasanya itu diimplementasi. Jadi tergantung dari scope projectnya nanti. Ya sekali lagi tergantung dari scope project di sini nih nomor 4. Jadi dibatasi ya. Atau ini dalam tulisan itu batasan masalah lah. Kira-kira begitu. Sama satu lagi Pak, izin. Berarti nanti skupnya kita cuma di PLTS dan PLTMH aja ya. Ya untuk saat ini di PLTS sama PLTMH saja. Karena kemarin itu sebenarnya ada yang dari BRIN ya. Dari BRIN-nya itu Batan. Itu kan. Nah, Nuklir. ya nuklir. Jadi bikin proyeknya itu mau membuat pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN gitu. Cuman sama Hugo ya dari orang Swissnya itu ditolak gitu. Nggak boleh katanya gitu. Jadi cuma dua untuk sementara waktu dua ini. Ya, Ya PLTMH Pak, sama PLTS. Ya. lanjutan Pak, untuk PLTS dan PLTMH-nya ini apakah harus selalu rancang bangun atau bisa yang lain? Yang lain maksudnya gimana? Coba dijelaskan dulu. Misalnya Nah, kajian yang mendukung PLTS dan PLTMH atau perbaikan misalnya udah ada PLTS dan PLTMH yang udah jadi hmm, terus kita melakukan perbaikan atau misalnya commissioning PLTS dan PLTMH gitu Pak. boleh, nggak apa-apa.
Ya, jadi kalau di Swiss itu misalnya ini aja apa namanya kayak audit energi ya, itu boleh juga. Misalnya audit energi di perusahaan testing gitu ya, itu boleh nggak apa-apa. Ya, jadi tidak mesti harus rancang bangun. Ya, jadi kajiannya makanya kan di skupnya ini. Jadi nanti kalau yang perlu ada implementasi ya, implementasi aja proyeknya begitu. Jelas ya kira-kira ya. Tapi Ya kalau Pak, misalnya clear. rancang bangun yang biayanya besar, ya sampai nanti ini ya, cuma Project sampai plan. ke project plan aja begitu. Yap. Ya, Terima tapi kasih nanti Pak. tetap karena ada kebutuhan publikasi ya, jadi nanti Anda juga diharapkan nanti untuk bisa publikasi begitu. Yap, clear Jelas ya, Pak. nanti Terima kasih. ikut Makasih di banyak. ikut di seminar nasional teknik mesin biasanya nanti tahun depan itu kan ada ya. Tahun sekarang juga ada, jadi tiap tahun itu pasti ada yang seminar nasional itu karena memang itu adalah rutin ya, rutinitas dari kita gitu. Jelas kira-kira ya. Yap, clear Pak. Terima kasih. Oke, silakan kalau ada lagi ya, nanti sebelum kita ke contoh proses ya. Jadi ini skupnya ini yang dikerjakan ya, ini sudah saya upload juga ya di apa namanya di apa sih, di e-learning ya. Silakan nanti bisa di ya bisa di download. Oke, baik. Nah ini saya mau mencontohkan ya contoh project. Jadi ini ada contoh project ya. Jadi sebenarnya kan kita ketemu sama ini dulu ya, nego dulu sama ini ya, sama apa namanya, sama klien ya. Kalau yang ini presentasi akhir, jadi sebelum presentasi akhir itu kita menentukan scope projectnya terlebih dahulu. Nih begini ya, jadi waktu itu kita diberikan tugas ya untuk ya ini sebetulnya kelompoknya banyak ya. Jadi nanti Bapak Ibu kelompoknya berempat aja ya. Karena kemarin dari Swiss itu yang direkomendasikan maksimum 4 orang. Ya maksimum 4 orang. Ya kalau di sini kebetulan aja kelompoknya berenam gitu ya. Kebetulan ini. Jadi aslinya kelompoknya maksimum berempat. Gitu ya. Kalau di sini mahasiswanya ada, bentar saya cek dulu. Mahasiswanya ada berapa mahasiswa ya? Lupa saya juga. 31, Jadi Pak. 31 Ya Pak. 31 ya. Berarti 31 dibagi 4 itu sekitar 8 kelompok ya. Tapi nanti ada yang 3 orang. Gitu ya. Nah kelompoknya nanti silakan ini sendiri aja. Menentukan sendiri ya. Nanti dilaporkan. Kalau bisa sih itu ya. Beda background. Ya background elektro, background mesin gitu ya. Ada kalau misalnya background sipil ya nggak apa-apa. Ya. Karena baik PLTS ataupun PLTMH itu akan ada ininya, akan ada apa namanya, akan ada pekerjaan sipilnya ya, akan ada pekerjaan mekanik dan elektrik gitu ya. Nah akan ada juga pekerjaan lainnya gitu ya, commissioning dan lain-lain, ya manajemen proyeknya maksudnya, begitu. Ya saya contohkan dulu ya di sini. Jadi proyeknya saya waktu itu, ya ini masih jauh dari sempurna ya sebenarnya, cuman apa namanya, kita diminta untuk melakukan contoh dari salah satu project management. Ya, nah nanti ujungnya kita akan bertemu dengan klien gitu ya. Nah klien itu nanti akan mendiskusikan. Nah nanti ke depan itu akan ada kontrak dengan klien juga ya, tanda tangan klien. Ya, begitu. Nanti ada contohnya ya. Jadi contohnya eh, klien kontrak, ya nanti akan saya ini juga ya, akan saya berikan ya untuk tanda tangan kliennya. Baik, ini jadi ini eksis yang sudah ada ya. Ini sudah ada ininya apa namanya, PLTS-nya, hanya ini akan ditingkatkan kapasitasnya. Nah, kalau misalnya diminta untuk meningkatkan kapasitas, berarti kan ada beberapa alternatif ya. Yang turbinya ini dibongkar kemudian diganti yang lebih besar, atau misalnya ditambahin satu lagi, atau gimana ya. Jadi ini adalah turbinnya punya eh, Politeknik Negeri Manado ya. Politeknik Negeri Manado. Dan ini sudah ada ya. Dan ini hanya untuk pendidikan, bukan untuk pembangkit komersil bukan ya, tapi untuk
pendidikan. Nah, ini contohnya saya masukkan ke sini ya. Ini ada ininya ya. Saya putarkan dulu di sini ya. Ya, ini saya yang mungkin nggak full ya. Nah, ini adalah pembangkit listrik mikrohidronya ya, yang sudah ada. Oke. Ya, namanya PLTMH Tatelu ya. Tatelu karena ini lokasinya di kampungnya itu namanya Kampung Tatelu. Nah, ini juga saya juga ada di sini ya. Ini yang kemarin ikut pelatihan ya. Jadi ini dibangun dari nol. Ya, dibangun dari nol ininya ya, termasuk bangun bendungan dan lain-lain. Ya. Ya, ini saya ya. Ini saya nih pakai baju biru. Ya, ini ada Mr. Thomas, ini orang Swiss. Kemudian ada Ivon ya, yang ini nih Ivon nih, yang ini, yang sebelah sini Ivon. Ini orang Swiss juga ya. Jadi ada berdua. Nah, ini ada Pak Vendro dan semuanya ini dari Politeknik ya. Ya, jadi kalau kita perhatikan turbinnya hanya dipakai yang ini, gitu loh, dipakai yang ini nih turbinnya. Ya, turbinnya di sini. Nah, ini saluran limpasan ya. Jadi kalau misalnya airnya lebih besar, debitnya ya, dia akan dialirkan ke sini supaya debit air yang masuk ke turbin ini sama, gitu ya, tidak berubah. Nah, kalau yang ini ada dua ya, yang ini juga nih. Jadi kalau misalnya besar ya masuk ke sini, gitu. Ya. Nah, ini adalah sungainya ya. Jadi di bendung ini baru bendungnya ya, bukan bendungan lama ini, tapi bendungan baru. Oke, kita lanjut ya. Izin Pak, ini Ya, ada suaranya nggak ya? apanya? Ada suaranya ya? Ada suaranya. Itu nggak muncul ya Belum suaranya? masuk sih. Iya, belum masuk Pak Oh, suaranya. bentar. Kalau gitu saya ini dulu ya, saya stop share dulu bentar. Biar share-nya langsung ke sini ya, langsung ke YouTube-nya ya. Oke. Sudah kedengeran nggak suaranya? Halo? Sudah terdengar kan? Coba lagi Pak. Belum Pak. Oh, belum ya? Kedengeran nggak suaranya? Di saya sih belum. Belum, Belum. Pak. Oke, baik. Kalau gitu saya share aja ini YouTube-nya ke Bapak Ibu ya. Saya share ke ini ya. Saya share ke ini juga ya. Share ke sini ke apa namanya? Share Pak Oslan. e-learning. Ya, share ke Wah e-learning. ya, Ke pausan juga nggak apa-apa nanti ya, bentar. ya Pak. Jadi saya share aja di sini ke my podcast-nya. Folder page ini aja ya. Oke, nah ini adalah video PLTMK gitu ya. Videonya kita pilih. Oke, ini ya. Oke, ini nggak bisa nih kita pintar. Coba bikin lagi. Ini available ini ya. Terus saya ini dulu. Saya share ini dulu deh linknya. File folder page aja. Ya, jadi nanti silakan di share di sini ya. Video.
Ya, nah ini YouTube-nya ya, ada di sini. Nah, saya share juga ke Pak Oslan. Oslan ya, Oslan. Nah, silakan bisa di ini ya. Ini ada ininya, ada apa namanya? Maksudnya ada suaranya ya. Jadi nggak ada suaranya. Itu nggak masuk suaranya. Atau izin Pak, itu kan Ya, yang pas share screen, yang di bawahnya ada checklist suara juga. bentar. Ini ya, terus Sebelum di share screen Pak. Jadi sebelum di share screen belum share screen. tapi kan diklik share screen. Nah itu kan ada Ya. klik checklist di bawah kiri Oh, bawah. share ulang. Oke. Ya, mohon Iya, maaf. Betul. Ya, nggak apa-apa dari sini aja. siapa? Ya. Kita dari bawah ya, tapi kelihatan. Nah, ini namanya rumah power. Ini di dalamnya ini nama generator. Ya, karena terlalu lama karena isinya cuma gini doang. Baik, saya kembali ke sini ya. Bentar, udah di-sharein belum? Share screen ya. Oke, sip lah ya. Nah, saya kembali ke sini ya, ke contoh presentasi ya. Jadi saya ini kelompoknya berenam. Ini contoh aja ya, contoh aja. Ini pun belum begitu bagus ya, karena kan ini ngerjakannya nggak 1 semester ya, ngerjakannya secepat kilat ini. Cuma beberapa hari ya. Oke. Jadi sebenarnya gini, yang turbin ini ya, turbin PLT-MA ini, bukan turbinnya. Jadi PLT-MA ini berdasarkan speknya ya, efisiensinya itu hanya 70%. Ya, kemudian density airnya itu ya sekitar 1000 kg per meter kubik. Ya, ini air ya, jadi udah berapa jenis air kan memang segini ya. Kecuali kalau fluidanya lain. Ya, fluidanya lain. Kalau misalnya air tawar sama air laut mungkin berbeda ya. Atau misalnya kecampur lain mungkin beda juga. Ya, ini row-nya untuk air 1000 kg per meter kubik. Nah, kemudian ini sudah dihitung debitnya ya. Jadi debitnya itu berdasarkan perhitungan. Ya, jadi diukur ya, berdasarkan pengukuran ya. Ini dapatnya 2,5 meter kubik per second. Nah, headnya sendiri 2,7 meter ya. Kemudian power potensialnya itu adalah 46,4 kilowatt. Ya, jadi sungai ini power potensialnya itu ya, potensial powernya 46,4 kilowatt. Ya, nah ini. Ya, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu di dekat rumah atau di kampung ya, atau di daerah mana yang pernah dikunjungi. Nah, kalau misalnya ada aliran sungai ya yang bisa dimanfaatkan untuk PLTMH ya, mungkin bisa juga itu dijadikan proyek ya. Atau misalnya bisa juga ya ada sungai, misalnya kan banyak area-area remote ya, area-area yang
belum teraliri listrik, nah itu bisa juga nanti misalnya ada sawah gitu ya, sawah yang pengairannya susah padahal ada sungai ya, tapi posisi sungainya di bawah ya, itu bisa juga dijadikan capstone project. Ya, bisa seperti itu ya. Ya, jadi capstone project itu tidak mesti harus membangun pembangkit ya, itu dari Swissnya juga demikian. Ya, jadi boleh untuk case-case lainnya ya, tapi sebenarnya itu adalah kegiatan engineering ya, yang memang ada rencana untuk diimplementasi gitu ya. Jadi kita usulkan eh, kalau misalnya membangun ini gitu ya, berapa habisnya gitu loh. Nanti pengembaliannya berapa. Kira-kira begitu. Ya. Ini jadi udah dihitungin ya si bendungan ini ya. Si bendungan ini. Jadi ini diukur dari bawah sampai ke atas ini ya. Ini adalah 2,7 headnya ya. Jadi headnya itu permukaan air sampai permukaan air bawah ini sekitar 2,7 meter. Ya, jadi power potensialnya ini ya. Kenapa power potensialnya ini sebenarnya perkalian dari Q ya. Dari Q berarti Q itu adalah flow ya. Flow kemudian dikalikan dengan head. Ya, jadi 2,5 kali 2,7 kali rho ya 1000 kali gravitasi 9,81 kali efisiensi 70% ya. Jadi kita ngambilnya 70% aja ya dari sungai yang ada ya. Nah, kalau misalnya nanti dihasilkan lebih kan nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi dari perkalian ini dapat 46,4 kW. Ya. Nah, kemudian kita harus menentukan tipe turbinnya apa gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada tabelnya ya. Jadi ada tabel untuk nanti akan saya share juga tentang ini ya, tentang PLTMH bahan-bahannya ya. Mungkin di mata kuliah lain juga dipelajari gitu ya. Nah, contoh di sini. Jadi kita tarik nih flow sama headnya ya. Jadi flow-nya 2,5 flow-nya ya. Berarti sekitar di sini nih. Setengah ya dari 5 lah ya. Tuh ini 1 ditambah dengan setengahnya dari 1 antara 5 kan berarti 2,5 ya. Berarti di sini. Kita tarik ke atas. Nah, kemudian headnya dapat 2,7 ya. Nah, 2,7 di sini tarik tuh. Tuh di sini ya. Tarik sama ditarik. Nah, kira-kira dapatnya di sini. Nah, jatuhnya kalau di sini berarti turbinnya itu ya, kalau nggak kaplan, berarti turbin ini, turbin apa namanya? Turbin cross flow ya di sini tuh. Jadi jatuhnya antara kaplan sama cross flow di sini. Nah, cross flow juga kan ada ini ya, ada apa namanya? Ada apa namanya? Ada tipe-tipenya kan? Nah, ada Osberger dan lain-lain ya. Nah, berarti jatuhnya di sini. Jadi boleh pakai kaplan, boleh pakai cross flow. Ya, kalau misalnya jatuhnya di sini, di atas ini ya, di atas ini nih, berarti boleh pakai Prancis. Jadi Prancis itu areanya sini ya. Tuh, ini area Prancis ya. Ini Prancis area sini. Ya. Nah, kalau jatuhnya di sini berarti boleh pakai Prancis, boleh pakai cross flow. Nah, kalau jatuhnya di area sini ya. Ini area sini. Tuh, yang sini. Ya, sini nih ya. Tuh. Ini ya. Ini 1. Nah, berarti ini area Pelton. Jadi boleh juga pakai Pelton. Tapi kalau misalnya areanya di sini ya. Nah, berarti areanya kan boleh pakai cross flow, boleh pakai kaplan. Ya. Nah, ini nanti akan apa namanya, silakan ya bisa ini lagi ya, dipelajari lagi ya. Kenapa kita pakai kaplan, kenapa kita pakai cross flow, kenapa kita pakai Pelton. Ya. Nah, ini udah ditentukan ya. Jadi kita akan menggunakan cross flow. Ada kelompok lain yang waktu pelatihan itu dia pakai kaplan ya, nggak apa-apa ya, silakan aja, kan ini kan usulan ya. Nah, kita pakai cross flow. Nah, dari cross flow ini ya, nah sebenarnya angka-angka ini adalah angka-angka yang biasa digunakan di Swiss ya. Jadi kalau misalnya membangun ini ya, berapa gitu ya, nanti tenaga kerjanya butuh berapa, kemudian biaya turbinnya berapa, biaya generatornya berapa gitu ya. Nah, kalau di
Swiss itu ya, Pak Thomas itu selain jadi profesor di Swiss University of Applied Science ya, juga punya perusahaan konsultan. Ya. Nah, konsultannya ini tentang PLTMH. Jadi beliau itu memang benar-benar bidangnya di PLTMH. Kalau angka-angka tinggal ngukur sungai, ya, ngukur debit sama ngukur head, itu sudah keluar angkanya tuh. Kalau yang Pak Thomas ya. Jadi Pak Thomas itu memang kerjanya seperti itu. Jadi dia punya perusahaan ya, konsultan untuk PLTMH. Ya. Jadi angka-angkanya ini dimasukkan dari Pak Thomas ya. Kita mengkonvert ke rupiahnya gitu loh. Begitu. Ya ini katakan waktunya kan terbatas ya waktu itu ya. Jadi kalau di Swiss itu beda ya sama di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin yang di sini kerjanya di PLN sudah tahu ya bahwa di Indonesia itu adalah listrik itu dimonopoli negara ya. Karena kan sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya, pasal 29 ya. Jadi yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai negara. Ya, dalam hal ini adalah dikuasai PLN. Ya. Nah, jadi beda dengan di Swiss ya. Kalau di Swiss itu misalnya ada keluarga gitu ya, punya punya tanah gitu ya, yang tanahnya itu ada sungainya dan sungainya itu bisa dibikin pembangkit. Ya kalau di sana bisa aja dibikin pembangkit gitu loh. Dan itu bisa dijual ke tetangga. Gitu ya. Jadi karena beda regulasi. Begitu kalau di Indonesia kan regulasinya begitu ya. Jadi berbeda dengan di Swiss. Jadi kalau di Swiss itu misalnya pribadi ya perorangan gitu ya. Perorangan mau bikin pembangkit ya boleh-boleh saja gitu. Kalau di sana. Ya sedangkan di Indonesia ini regulasinya belum boleh. Ya. Nah, seperti itu mungkin ke depan nggak tahu ya. Dan ini kan harus ada regulasi ya, ada aturannya. Kalau nggak ada aturannya ya nanti bisa tidak berjalan dengan baik ya. Nah ini saya bicara di Swiss ya. Jadi di Swiss ini angka-angkanya dari Pak Thomas yang ini, angka-angkanya ya. Nah kalau misalnya angka-angka ini ya, kalau misalnya berapa kilowatt itu langsung dicari ya. Misalnya sipilnya itu range-nya dari sekian sampai sekian. Nah kemudian electrical dan mechanical equipment ya. Kemudian ada transmisi, grid, koneksi ya. Nah ini masuk ke nomor 3. Kemudian project planning and design, site supervision ya, project lifetime for economic ya, ini nomor 4. Kemudian analysis full load hours, ini kayaknya masuk 5 ya. Ini lifetime for economic itu masuk sini. Jadi project life ya, project lifetime for economic analysis ini nomor 4 sama nomor 5 ya, kira-kira begitu ya. Jadi ini umurnya berapa gitu ya, kapasitasnya berapa. Nah kemudian yang ini pekerjaan sipil, pekerjaan electrical, mechanical, kemudian ini pembuatan grid ya, grid itu jaringan ya, koneksi, gardu dan lain-lain masuk di sini. Kemudian yang ini adalah untuk project manajemennya ya, biaya project manajemennya. Kemudian yang ini adalah lifetime-nya, kemudian yang ini adalah listrik yang dihasilkan, gitu ya. Kira-kira begitu. Nah kemudian harganya nih, tuh harganya segini misalnya ya. Nah kemudian totalnya berapa? Jadi ini perhitungannya dari angka-angka yang ada di Swiss. Di sini. Ya ini pun nggak terlalu detail ya. Sebenarnya kalau misalnya mau menghitung itu harus sesuai dengan kondisi di lapangan ya. Seperti apa? Jadi pekerjaan sipil itu dari mulai beli batunya gitu ya, kemudian berapa tukangnya gitu kan, nanti berapa lama ngerjakannya, dan itu harus detail ya. Dan di Indonesia ini pekerjaan yang semakin jauh dari jalan ya, maka itu akan semakin besar biayanya. Itu kenapa? Karena nanti butuh biaya pengangkutan ya. Ya biasanya menggunakan tenaga manusia gitu dari dari area pembongkaran material ke tempatnya gitu ya. Jadi berbeda-beda tergantung dari lokasi itu kalau di Indonesia. Ya dari lokasinya itu berbeda. Ya.
Kemudian electrical mechanical equipment juga nanti akan berbeda biayanya ya, tergantung dari vendornya di mana gitu. Makanya harus didetailkan nanti dalam manajemen project itu, karena manajemen project ini adalah eh, ini ya apa namanya jantungnya ya dari keberhasilan suatu project begitu. Jadi dihitung dulu, dianalisis dulu di awal. Kalau misalnya salah manajemen projectnya, ya nanti biayanya semakin membengkak gitu loh. Ya pas jalan ada penyesuaian lagi gitu loh. Yang akhirnya biayanya semakin meningkat berkali lipat. Nah itu yang tidak diperbolehkan ya dalam suatu project. Ya, nah ini. Jadi apa namanya? Ini yang harus kita perhatikan nanti di dalam suatu manajemen project. Ya. Nah ini yang scope ya, yang skupnya dari project yang akan kita lakukan. Ya, jadi waktu di apa namanya di TOT itu ya, ini tanggal 7 Juli tahun 2022 ya. Jadi nanti skupnya apa gitu ya. Nah kita buatkan nanti technical desainnya ya. Jadi kalau yang di sini di awal ini ya, nah ini namanya kalau di kembali ke slide ini ya, ini berarti itu adalah sistem description. Ya, jadi sistem deskripsinya itu harus detail juga ya. Nah, setelah sistem description baru masuk ke sini, masuk ke apa namanya? Ke technical design. Nah, technical design-nya di sini. Ya, ini adalah technical design nih. Nah, misalnya kita bentuk dulu ya. Kita kasar ya. Sebenarnya kalau misalnya mau pakai software juga nggak apa-apa. Ya, mau pakai software gitu ya, pakai SketchUp kayak gitu ya. Silakan aja. Nah, kemudian di sini no final plans ya. Jadi tidak ada rencana akhir di sini. Ya kan kita nggak ini ya, karena ini sebagai contoh aja ya. Kemudian indicate flow, kemudian head ya, efisiensi, capacity, kemudian annual production. Ya. Nah kalau kemarin itu memang ada ya proyeknya itu memang diimplementasi termasuk yang di itu ya, yang di PLN Cilacap kalau nggak salah ya, itu memang diimplementasi. Jadi memang sudah jadi ya. Terus yang di ini Pulau Hiri ya, ini ada juga ya mungkin anda juga kenal gitu ya. Nah itu rencananya sedang dibangun juga tuh yang di Pulau Giri ya. Memang itu real ya ininya. Project manajemennya sama capture-nya itu real. Nah itu lebih bagus ya seperti itu, dan itu apa kliennya itu adalah PLN ya, mungkin ya kepala bagiannya atau siapa lah ya yang punya kepentingan di situ ya. Nah kemudian ini adalah biaya untuk implementasinya ya, kemudian annual cost ya, jadi biaya tahunan ini dihitung juga ya. Kemudian IRR, ini adalah analisis ekonominya. Kemudian project plan, nah rencana projectnya kapan nih, time plan-nya ya. Kemudian stakeholder management, kemudian risk management. Jadi di dua-duanya di apa namanya dikerjakan ya. Nah ini adalah scope-nya. Ya, jadi ini yang scope kita sama ya sebenarnya. Ini scope ininya nanti yang dikerjakan ya, scope projectnya itu adalah pekerjaan sipil. Ya jadi ini memahami project ya. Ini understanding project. Jadi technical design-nya ini yang akan dikerjakan sebenarnya ya. Nah kemudian yang ini project skupnya ya, jadi civil work pekerjaan ini ya, pembelian equipment, kemudian pemasangan transmisi dan grid koneksi ya, kemudian project planning dan design, site supervision, project management ya. Nah ini project skupnya seperti ini. Kemudian tujuannya yang kita tawarkan ke klien ya, ini adalah untuk mengurangi biaya operasi, kemudian untuk meningkatkan life cycle, kemudian meningkatkan durability. Ya silakan nanti tergantung ya proyeknya apa, skupnya apa, kemudian existingnya bagaimana, technical desainnya apa saja yang dikerjakan, monggo. Nanti kan beda-beda untuk tiap proyek ya, karena ini pasti berbeda ya antara satu proyek dengan proyek yang lain. Begitu.
Ya, jadi monggo nanti silakan ditentukan ya. Nah ini tujuannya ya. Jadi goalnya hanya ini aja. Jadi silakan nanti bisa di-set juga ya. Kalau misalnya sampai implementasi silakan. Tergantung dari projectnya. Nah ini memprovide rekomendasi untuk klien ya. Nah ini untuk meretrofit atau meredesign ini yang sudah ada ya. Ini yang sudah ada. Jadi tadi ini kan ya. Jadi ini tuh mau diretrofit atau mau diredesign ulang atau mau diapakan? Ya. Ini karena apa? Karena power potensialnya itu sebenarnya 46,4 kilowatt ya. Tapi ini hanya digunakan yang masuk ke sini ya. Yang masuk ke sini sama aliran sungainya itu hanya setengahnya. Jadi 23,2. Ya, jadi hanya setengahnya kurang yang masuk ke dalam turbin. Tapi kalau misalnya bikin dua ini, tentunya ya harus dianalisis. Ya, terutama pas musim kemarau, debit airnya bagaimana. Begitu ya. Nah, ini sebagai salah satu contoh project ya, ini contoh dan itu pun ya belum sempurna ya. Nah, kemudian di ininya di apa namanya di presentasi akhirnya ya. Nah, ini kita analisis lagi ya. Ini adalah saya, ini ada Pak Franklin dari Polindo ya. Ini Bu Rilia juga dari Politeknik Negeri Manado ya. Kebetulan orang Manadonya banyak nih. Kemudian ini dari Ujung Pandang, ini dari Bali ya. Nah, ini dikerjakan, jadi ngerjakan proyeknya seperti itu ya. Nah, jadi tujuan ininya adalah tadi karena memberikan rekomendasi ya, maka provide recommendation untuk klien ya, untuk meretrofit atau meredesign ya. Nah, yang tadi itu bisa diibaratkan sebagai proposalnya, gitu loh, proposal manajemen proyeknya. Kalau yang ini berarti yang sudah selesai. Gitu. Kok nonton TikTok kalau dek? Enggak, ini bukan TikTok. Betul ya? Main game aja dek. Ya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang sudah ditentukan di di apa namanya di pertemuan awal ya, waktu meeting dengan klien. Ini adalah scope projectnya. Nah, ini adalah goals-nya ya. Kemudian scope-nya ini, ya scope-nya ini ya. Nah, kemudian ini technical design-nya tuh. Tapi ini ya apa namanya dibuatnya sketch karena memang buru-buru ya. Mestinya kan pakai sketch up ya. Jadi berdasarkan ininya ya, berdasarkan kondisinya di sana itu. Jadi sebenarnya sungainya ada dua. Ya, jadi ada sungai satu, ada sungai dua ya. Nah, ini adalah untuk lahan pertanian, tapi lahan pertaniannya itu tanah kering saja ya, ditanamin singkong dan lain-lain ini di sini. Ya, kemudian ini juga milik penduduk. Nah, kalau yang di sini perumahan, rumah-rumah penduduk. Jadi digambarkan seperti ini ya awalnya. Ya, nah ini awalnya seperti ini. Ya, jadi gambar awalnya seperti ini nih. Nah, ini adalah damnya ya. Nah, kemudian di dalamnya rumah powerhouse itu kayak gini bentuknya. Jadi ada generator, ya, ada fan belt, ada pulinya ya. Nah, kemudian ada turbinnya. Nah, turbinnya itu adalah skru turbin ya. Jadi skru turbin nanti dikopel di sini. Ada kopelnya ya. Nah, baru masuk ke puli dan ini pakai V-belt. Ya, ini ada beberapa lampu ya di sini sebenarnya untuk ininya, untuk apa namanya, untuk hasilnya cuman nggak digambarkan di sini ya. Tapi di sini sebenarnya ini belum ada, yang ini belum ada. Jadi apa namanya jaringan sama tiang listrik sama gardu dan lain itu belum ada sebenarnya. Ya jadi hanya untuk masangin ini aja apa namanya lampu-lampu aja ya, lampu-lampu di dalam sih itu sudah nyala ya. Oke. Nah ini adalah speknya ya. Nah kita hitung lagi nanti di sini berapa
efisiensinya 46, power potensialnya 46,4 ya. Nah, kemudian kita tentukan di sini pakai cross flow ya. Nah, pakai cross flow itu Enggak bang apa-apa bang. ini ya, karena eksisinya kan 23,2, nah power potensialnya 46,4. Nah, kalau misalnya kita buat ini baru ya, buat turbin baru yang 2 itu ya. Nah, ini biayanya harus kita hitung detail ya. Ini perhitungannya belum begitu detail sebenarnya ya, tapi setidaknya biaya itu walaupun di latihan tidak penting ya, tapi dalam proyek aslinya itu yang sangat penting gitu loh, dalam proyek aslinya. Ya. Tapi karena ini latihan kan ya udah tinggal pasang-pasang aja. Tapi kalau misalnya aslinya ini konsekuensinya dengan keuangan perusahaan. Ya, dengan keuangan perusahaan. Nah, itu penting sekali menentukan uang ini. Jadi kalau dalam proyek asli ini nggak boleh ngasal, nggak boleh ya. Ini harus betul-betul dihitung secara detail. Misalnya beli turbin karena di Indonesia tingkat inflasinya tinggi ya, tanggal berapa gitu loh harganya segitu. Nanti kira-kira kalau misalnya diimplementasi tahun depan atau tahun depannya lagi, nah itu berapa gitu loh. Ya nanti akan dipelajari di ekonomi teknik ya. Semester depan. Begitu. Oke, silakan ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan Izin Pak, langsung dipotong ya. siapa? Begitu. Pak izin. Berarti Ya, batasan untuk mata kuliah ini untuk biayanya boleh pakai perkiraan dulu, sementara di capstone kita rinci atau bagaimana Pak? ya kalau di capstone harus rinci. Kalau di sini masih inilah ya. Tapi kalau lebih rinci ya lebih bagus ya. Karena ini kan datanya nanti bisa dipakai juga di capstone nanti. Kalau misalnya pengembangannya gitu. Ya Pak, terus satu lagi Pak, untuk judulnya, apakah ada rumusan judul? Soalnya tadi saya ngelihat Bapak kayaknya ada rumusan judulnya bla 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 A maka B by when, kayaknya ada gitunya ya? Nggak apa-apa. Kalau Atau misalnya bebas? rancang bangun boleh. Tapi kalau misalnya apa namanya mau suatu sistem tertentu juga nggak apa-apa. Yang penting ada kegiatan engineeringnya gitu loh. Paham Siap nggak? Pak. Di situ. Ya ya siap Pak. Jadi yang Makasih Pak. belakangnya itu adalah kegiatan engineeringnya itu. Siap Pak. Jadi technical design. Ya. Makasih Pak. Jadi jangan sampai isinya nanti narasi semua gitu loh. Ya kita itu kan engineer kan sebenarnya. Gitu ya, jelas ya. Bentar, ini semuanya dari PNJ atau ada yang di luar PNJ? D3-nya. Ada yang dari luar juga kemarin kayaknya Pak. Ada dari Polines, ada dari mana Oke. kemarin ya? Banyak Pak. Banyak ya. Oke, baik. Nanti ya mungkin sambil jalan nanti saya sambil kenalan ya. Begitu. Kalau saya sendiri, saya dari PNJ, mungkin yang dari PNJ udah kenal ya. Ya saya namanya Muslimin, saya dulu S1-nya saya nggak dari D3 ya, langsung S1 dari Institut Teknologi Bandung satunya. S2-nya juga dari Institut Teknologi Bandung, S2-nya ya. Kemudian S3-nya dari Tokyo Institute of Technology. Nah, bidang saya sebenarnya manufaktur. Jadi kalau misalnya manajemen project ini kan ada di manufaktur ya. Saya S2-nya kebetulan dari sistem manufaktur ya. Kalau sistem manufaktur itu aneh ya, di ITB itu ada di bawah teknik industri. Jadi saya ngambil di teknik industri. Ya makanya saya belajar juga ya karena perhitungan ongkos dan lain-lain. Begitu. Ya kalau S1-nya mesin, S3-nya mesin lagi. Ya saya insinyurnya dari ITB juga ya. Jadi saya ini ya UI itu sebenarnya saya kurang begitu paham ya. Nah saya sampai ke PNJ juga prosesnya secara tidak terduga-duga. Begitu ya. Jadi PNJ ini sebelumnya saya tidak kenal sama sekali. Ya, oke, baik kira-kira begitu ya. Nah ini rekomendasinya. Jadi meningkatkan kapasitas ya agar mencapai 46,4 kW ya target potensialnya. Nah kalau yang tadi kan spek satu turbin ya. Nah kita desainnya di sini. Jadi kita membuat 2 generator set ya yang sama persis gitu loh. Gini doang. Nah kenapa seperti ini? Karena
ada ya kelompok lain juga yang pakai generator baru ya, jadi generator lamanya mau dijual gitu loh. Ya nggak apa-apa, tapi kita di sini membuat generator yang sama ya. Jadi bikin generator yang sama, jadi dipasang dua gitu loh. Dengan kapasitas 23,3. Nah, nanti menggunakan IoT ya untuk mengontrol gitu ya, yang dua itu ya. Nah, nanti kan belajar juga kan tentang SCADA dan lain-lain gitu ya di RESD itu ya. Jadi silakan nanti bisa misalnya dari PLN misalnya ya. Nah, kemudian karena on grid itu harus dipasang ya. Kalau sekarang itu kan sebenarnya harus on grid kalau pengen dijual. Ya, kalau off grid dijual ya ditangkap ya, ditangkap negara gitu ya. Jadi boleh aja kalau misalnya punya pembangkit sendiri gitu ya di rumah mau PLTS atau misalnya rumahnya di kampung gitu ya punya ada sungai gitu kan terus dibikin PLTS dibikin PLTMA ya boleh aja. Ntar suaranya kenceng ya. Dan ini nanti saya matikan dulu. Ya jadi boleh aja kalau dipakai sendiri kan nggak apa-apa. Kecuali kalau dijual ya nggak boleh. Jadi nggak boleh menjual ya yang dibuat monopoli itu nggak boleh menjualnya. Ya jadi nggak boleh kita menjual ke tetangga listrik itu nggak boleh. Ya karena itu menyalahi aturan. Ya tapi kalau dipakai sendiri nggak apa-apa. Ya. Nah, ini Mas Kevin saya matikan ya ininya. Biar nggak bocor soalnya ya. Oke. Jadi regulasinya begitu ya. Regulasinya itu kalau punya pembangkit tapi dipakai sendiri itu nggak apa-apa boleh. Ya tapi kalau dijual ya itu nggak boleh ya. Jadi ngejualnya itu harus ke PLN. Ya makanya ada istilah on grid sama off grid gitu ya. Nah itu. Ya saya juga pernah ke Sinangcai ya. Sinangcai itu ada di Subang. Nah mungkin itu bagus juga tuh bisa berkunjung ke sana ya. Jadi ceritanya Pak Sri ya, Pak Sri itu alumni ITB juga, alumni Institut Teknologi Bandung ya, tapi dari elektro, angkatan lama gitu ya. Sedang jalan-jalan sepeda-sepedaan. Nah kemudian melihat ada air terjun. Ya air terjun itu potensinya besar. Nah sama Pak Sri itu tanah-tanah di air terjun di situ tuh dibeli semua. Ya. Nah sekarang air terjunnya nggak ada gitu loh. Air terjunnya kenapa? Karena sungainya dibelokin untuk pembangkit. Ya dijual ke ini ya ke apa namanya ke PLN ya harganya itu sekitar mungkin 50% ya. Jadi sekitar 700 kalau PLN itu kan jualnya di Jawa Barat ini kan sekitar 1.400 ya 1.400-an lebih dikit lah ya. Nah itu dijualnya ke PLN itu karena on grid ya. Jadi Pak Sri itu ngejual sekitar 700-an. Tapi itu masih dapat untung banyak ya sebenarnya. Dapat untung banyak ya sebenarnya. Ya investasinya ya lumayan banyak ya miliaran gitu ya. Baik, jadi nanti ini dibuat seperti ini ya. Jadi pembangkit satu yang existing, nah ini diperbaiki ya. Nah buat pembangkit dua, kayak gini bentuknya. Ya, nah pembangkit dua yang levelnya sama, pembangkit satu sama pembangkit dua ya, sama headnya sama debitnya sama. Ya, jadi dibikin di sebelahnya aja kayak gini bentuknya. Ya, ini kenapa? Karena kita idenya waktu itu tidak mau membuang yang ini ya, jadi ditambahkan aja di sebelah sini. Gitu. Ya. Nah, kemudian di dalamnya juga gini, nanti ini turbin-turbin ya. Nah, nanti baru pakai IoT nih, di sini di ini ya, dipakai SCADA nanti ya di sini untuk mengkopling dua ini agar menjadi satu sumber ini ya, satu sumber listrik ya. Nah, kemudian ini dihitung ya. Jadi kalau satu set itu kira-kira biaya tahunannya berapa gitu ya. Dan hasil listriknya berapa gitu. Nanti dihitung. Ya, nah ini adalah biaya satu set, satu set itu per tahun ya. Jadi yang 2,2 tadi dihitungin. Kalau dalam satu tahun dapatnya segini. Ya kalau 2 set dikalikan 2 ya, dapatnya segini kalau bikin 2 set nih. Jadi ini kira-kira per tahun itu dihasilkan segini ya. Nah kemudian kalau 2 pembangkit itu kan berarti tinggal bikin satu pembangkit ya. Jadi biaya sivilnya tidak terlalu signifikan ya karena nggak begitu banyak
yang dirubah. Kemudian electrical transmisi juga tetap ya, hanya satu ya. Grid transmisi juga sama, trafo juga sama ya. Nah, ini ada kontrol saja di situ. Ya, nah ini investasinya sebelum sama sudah ya. Sebelumnya segini, nah sesudah segini. Gitu ya, selisih segini. Nah, kemudian total operation sama maintenance ya. Ini harus dihitung juga ya. Operasi sama maintenance-nya nih. Kira-kira begini bentuknya ya. Oke. Nah, kemudian investasinya ya, turbin, mechanical transmisi, generator, ya penstock. Nah, penstock nggak perlu ya. Kenapa? Karena ini pakai bulir ya, jadi nggak perlu pakai penstock. Tapi kalau pakai kaplan, itu harus ya, pakai penstock ya. Kemudian load controlnya segini, sistem proteksi, trafo ya. Kemudian, nah ini adalah total electrical, mechanical ya, segini, ditotalin nih, dari sini semua ditotalin segini. Kemudian pekerjaan sipil, karena hanya menambah ya, ya kira-kira segini ya, bukan nambah ya, malah mengurangi ya. Kemudian powerhouse-nya segini, ya karena nambah satu lagi kan, jadi total pekerjaan sipil sekitar segini. Electrical transmisi, kemudian connection grid, nah kemudian total R&D ya, kemudian total biayanya segini. Nah ini sebenarnya angka-angkanya ini ya, jadi bukan ngarang juga sebenarnya yang ini. Jadi dari apa namanya, yang biasa dilakukan Pakomas di Swiss ya, mungkin di Indonesia kan nggak pas gitu kan. Ya jadi mestinya harus dihitung secara detail yang ini ya. Tapi kalau yang generator ini kita nyari-nyari nih kalau yang ya nyari-nyari dari vendor ya. Kalau misalnya punya vendor lebih bagus lagi ya, nanya-nanya. Nah, sekitar investasinya 1,386 miliar lah ya gitu. Kemudian setelah kita bangun 2 set power itu ya sekitar 1,6. Nah, ini perhitungannya jadi sudah ada. Jadi harus dihitung betul ya nanti. Nah, ini yang harga 1 set ini ya. Jadi totalnya segini. Kemudian ini adalah perhitungannya ya. Oke, ini adalah total. Nah, kemudian kita buatin yang ini, yang apa namanya? Rating cost-nya ya. Nah, ini nanti template-nya saya kasih. Ya, template-nya saya kasih. Template-nya. Jadi jangan khawatir, template-nya nanti saya kasih. Nah, kemudian kalau menghasilkan 2 set turbin seperti ini ya. Nah, kemudian perhitungan NPV-nya. Dan sekarang itu misalnya tingkat suku bunga 6,48 ya, kita hitungin. Nah, NPV-nya berapa? Nah, ini menguntungkan atau enggak dalam satu proyek ya. Jadi dalam satu proyek itu harus dihitung, harus dianalisis. Ya, nah ini perhitungannya potensial power ya. Jadi dapat 183.280 kilowatt jam per tahun. Ya, ini. Ya, yang 1 set power plant ya. Nah, kemudian dihitung juga ya. Ini kita buat jadwalnya untuk kapan waktunya ya. Project goals, kemudian survei. Tetap ada survei ya. Survei, kemudian mapping lokasi, kemudian analisis lingkungan, kemudian analisis kebutuhan ya, risk management gitu ya. Nah, ini dilakukan semua nih, semuanya. Silakan ya dibaca ya. Nah, yang ini nanti milestone-nya dicatat kayak gini bentuknya tuh. Tuh, dicatat kayak gini. Ya. Ini penting karena milestone itu nanti sebagai pencapaian dari project ya. Sejauh mana gitu. Milestone-nya udah terlampaui atau belum. Ya. Nah, ini dibuat milestone-nya seperti ini. Ya, kemudian stakeholder management nanti akan kita bahas lagi ya. Nah, tentunya siapa nih yang paling berpengaruh? Jadi ini interest, yang ininya power ya. Ini powernya saya tulis aja lah, takut kelupaan. Ya, ini tadinya sih ada, cuma nggak tahu hilang kemana nih. Ya, ini adalah, oh ini influence atau power ya. Influence atau power. Ya, nah ini. Ya, ini adalah influence atau powernya, pengaruhnya atau power ya. Itu interest sama influence. Kira-kira mana yang paling berpengaruh gitu. Nah, kemudian interestnya bagaimana nih? Positif, kemudian powernya negatif gitu ya. Local community nih ya pengaruhnya besar misalnya ya, tapi interestnya sedikit. Nah, terus kayak gini. Kemudian kepala desa, interestnya besar, tapi powernya kecil misalnya kayak itu ya. Bisa juga seperti ini ya. Ini silakan nanti diisi kayak gini ya. Nah, kemudian berarti nanti tindakannya apa yang akan dilakukan untuk apa namanya? Untuk stakeholder ini ya.
Tuh, misalnya sosialisasi ya ke lingkungan gitu ya. Kemudian negosiasi dengan klien, kemudian local government treatment gitu ya. Kemudian negosiasi dengan PLN, misalnya kalau misalnya listriknya yang diperoleh besar ya, kalau kita on grid-kan ke PLN, ya itu harus ada nego dengan PLN. Ya kemudian risk manajemennya apa nih yang ada ya, sedimentasi. Ya karena sungainya kan sungai alam ya, yang mungkin terjadi sedimentasi. Kemudian ada banjir, nah kemudian ada kekeringan. Apa nih yang diambil tindakannya? Itu ya. Tuh, ini dibuat nanti risk analisisnya kayak gini ya. Dan ini pun ya jangan asal isi ya, ini harus sesuai dengan kondisinya gitu. Ya, nah ini jadi kondisi existing kemudian setelah dilakukan review ya. Nah ini kan assessment after measure. Nah harus kondisi existing itu harus ke sini. Jadi mencapai titik yang tebal ini. Kalau mencapai titik yang tebal artinya ini aman, gitu ya. Tuh, jadi skala risikonya bisa kecil, cuman nanti tindakannya apa. Jadi di risk manajemen itu harus detail ya, harus detail sedetail mungkin. Jadi jangan ngarang nantinya. Gitu. Ya kalau ngarang ya nanti hasilnya tidak valid. Kira-kira begitu ya. Oke. Nah kira-kira begitu. Ya ini kira-kira format mata kuliah kita itu adalah seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Ya udah saya share tuh semuanya. Silakan Pak Munandar. Pak Arif ya. Pak Arif B. Munandar. Silakan Pak Arif. Saya mau nanya Pak, nah ini kita bikin proyeknya aktual PLTMA atau kalkulasinya aja Pak ya? Bentar. Saudara, ulangi Pak. Saya suaranya pecah ini di sini. Silakan Pak. Silakan Pak Arif diulangi. Ini untuk yang capstone projectnya itu kita bikin PLTMA atau memang kalkulasinya aja Pak ya? Enggak, kita nggak bikin PLTMH-nya, Pak. Cuman kita merencanakan PLTMH-nya. Kalau misalnya mau PLTMH, kan nggak mungkin, Pak, kita bikin PLTMH-nya gitu. Kecuali yang kecil-kecil gitu. Kalau mini Pico itu nggak apa-apa ya. Kalau Pico dibuat nggak masalah. Tapi kalau misalnya PLTMH aja itu biayanya udah miliar, Pak. Itu, Pak Arif. Nah, sama tadi yang harus ada klien itu gimana Pak? Ya, kliennya harus ada, Pak. Kliennya harus ada. Jadi misalnya Bapak bisa juga menawarkan gini. Jadi misalnya Bapak jalan-jalan ya, ada air terjun misalnya gitu ya. Tapi air terjun itu saya sarankan sih jangan dirusak ya air terjunnya ya. Nah misalnya di bawah air terjunnya itu kan masih ada area yang tinggi-tinggi kayak gitu ya. Nah bisa juga nanti disuruh dibikin bendungan, kemudian nanti dibikin penstoknya misalnya kayak gitu ya nggak apa-apa Pak. Silakan. Nah kliennya bisa misalnya ditawarkan ke kepala desa misalnya kayak gitu. Jadi ini Pak kalau misalnya desa punya dana gitu, kalau misalnya mau dibangunin PLTMH biayanya sekian gitu, nanti manfaatnya untuk apa? Misalnya untuk pengairan tanah-tanah kering ya di sekitar sungai itu yang letaknya posisinya lebih tinggi, nanti bisanya bisa dibikinin pompa untuk menggerakkan pompa kayak gitu. Itu bisa juga Pak seperti itu gitu. Jadi kan nanti kan satu paket tuh, berarti PLTMH sama pompa untuk mengairi lahan pertanian gitu. Itu boleh. Gitu Pak Arif. Berarti kita nawarin jasa perancangannya begitu Pak ya? Secara Ya, langsung gitu ya? ya betul. Cuman kita di sini tanpa ini ya, kita nggak komersil gitu. Kalau di Swiss, kalau di Swiss itu Pak, ini capstone itu perusahaannya yang datang ke kampus Pak. Itu cuman di kita ini kan belum umum gitu loh. Ya belum umum. Jadi ya kita tawarkan aja ke ke masyarakat gitu loh. Atau misalnya bisa juga ya misalnya PLTA gitu ya boleh juga gitu, misalnya PLTA untuk kawasan-kawasan tertentu ya, karena kemarin di Pulau Giri itu kayaknya PLTA ya untuk pulau-pulau terpencil gitu di kawasan Indonesia Timur gitu ya. Nah itu silakan aja Pak Arif begitu. Baik Pak, terima kasih. Ya sama-sama. Silakan ada pertanyaan lagi. Izin Pak, Ya bertanya. silakan. Tadi kan Bapak bilang kan itu capstone itu sebagai ganti dari skripsi dan magang ya Pak. Ya Nah, betul. ke
untuk melihat dari tahun lalu itu kan ada itu skripsi sama ada capstone juga tuh Pak. Ya, Untuk tahun ini memang skripsinya bakal nggak ada capstone doang atau tetap ya. ada Pak gitu Pak? Jadi sebentar gini. Jadi sebenarnya dari pemerintah Swiss, ya dari ini ya maksudnya bukan dari pemerintah ya, dari Swiss University of Applied Science itu sama di sana kan ada ini ya, ada apa namanya, ada pengelolanya ya. Jadi bikin capstone saja. Cuman kita ini waktu itu berdiskusi sama politeknik yang 5 itu ya. Nah khawatirnya nanti kalau misalnya nggak bikin tugas akhir gitu, nggak bikin tugas akhir nanti kalau mau melanjutkan S2 susah gitu misalnya kayak gitu. Ya ini ada pendapat seperti itu dari politeknik lain. Cuman sekarang itu sudah ada edarannya dari Swiss langsung tuh bahwa nanti nggak usah bikin tugas akhir. Jadi langsung capstone saja. Jadi capstone itu dianggap sebagai tugas akhirnya. Begitu. Jadi nggak usah bikin tugas akhir dengan template ini. Nah capstone-nya sendiri itu langsung di upload. Begitu ya, Oslan ya. Ya, baik Pak, makasih Pak. Sama-sama. Ya jadi nggak usah bikin tugas akhir. Ya kemarin juga nggak bikin tugas akhir, cuman laporan capstone itu diubah menjadi laporan tugas akhir, cuman merubah template aja sebenarnya. Jadi kita nggak ada tugas akhirnya sebenarnya, begitu. Ya hanya merubah template laporan. Jadi nanti kan template laporan gitu ya. Kemudian satu lagi kontrak sama klien itu harus ada, gitu kan? Nah kemudian bikin poster. Nanti poster ini yang coba kita pasang di pameran-pameran nanti gitu. Kalau misalnya yang proyeknya kecil, yang bikin produk ya nggak apa-apa, boleh juga gitu. Ya, skupnya kecil, skupnya. Jadi dibikin aja sekalian gitu proyeknya, ya boleh-boleh aja. Begitu. Ya, kira-kira begitu ya. Jelas ya? Jelas Pak. Oke. Baik, ada lagi? Sebelum kita tutup, ya udah jam 09.53 ya. Maaf Pak, mau bertanya Pak. Akan. Ini Mas Pak Kuku ya? iya Pak, untuk proyeknya ini kan kita apa kayak bikin rincian ya Pak pembangunan PLTMH itu ya Pak. Ya, itu salah satu Nah, contoh aja. Salah satu contoh ya. ah Boleh seperti bisa. itu. Mm-mm. Boleh misalnya bikin IoT-nya juga boleh gitu ya. Boleh misalnya mengkaji kayak gini ya. Misalnya kita mengkaji nih untuk PLTS misalnya ya. Nah, PLTS itu dikaji misalnya mending perumahan gitu ya. Jadi perumah itu satu PLN misalnya gitu ya. Atau satu meteran, atau bisa juga nanti per 5 rumah gitu ya. Atau misalnya biasanya kan di sini kan ada klaster-klaster ya. Atau per klaster gitu loh. Jadi satu klaster satu ini. Nah, yang paling murah yang mana gitu misalnya. Nah, itu pun bisa Pak, seperti itu. Ya itu di Swiss tuh. Nah, bisa Oke, Sir. ya bisa juga sebentar soalnya. Ya silakan Mas tuh lanjut. Itu Pak, kalau misalkan kita kayak apa bikin proyek PLTMH itu tadi ya Pak, berarti kan Hmm? benar-benar ada, enggak, tunggu bentar. Kan benar-benar kayak ada apa lokasi real gitu loh. Berarti kita harus berkunjung ke lokasi tersebut, terus apa tahu ukurannya berapa, debitnya berapa, seperti itu berarti ya Pak. Iya betul, kan harus diukur gitu. Jadi kalau misalnya ditawarin ke kepala desa atau ke Pemda itu sudah ada speknya yang kita buat gitu. Begitu. Oke, berarti ntar untuk apa? Ini kan kelompok ya Pak nanti tugasnya Pak. Kelompok. Ya Ah, boleh berempat. berarti tapi nggak ditentukan apa ntar untuk kelompok ini harus PLTMR, kelompok ini PLTS, nggak Ya, kan? nanti silakan mengajukan dulu. Nanti kalau terlalu banyak PLTS ya biasanya PLTS lebih gampang ya. Nanti kalau semuanya Nah, PLTS kalau ya harus saya coret nanti. Harus ada yang lain. soalnya kan begini Pak, ini kan posisi kita kan sebagian besar ini karyawan dan posisi kayak Ya, saya kan di Jakarta nih Pak. Kalau proyeknya harus PLTMH kayaknya susah nyari tempatnya. Ya, kemungkinan kan bisanya PLTS mungkin yang nggak terlalu nyari lokasinya itu. kemarin ini Pak, jadi janjian itu. Mahasiswa-mahasiswa janjian. Nah, ketemu terus nggak tahu tuh mereka nemu ini Pak, nemu apa namanya? Yang air terjun itu di kawasan Bogor itu banyak katanya. Gitu. Ya, dan itu Oke, memang oke. areanya masih remote, masih apa namanya? Masih
PLN belum masuk ke kawasan itu. Gitu, itu kan bisa juga dimanfaatkan misalnya untuk pengairan perkebunan misalnya kayak gitu kan boleh, atau penerangan perkebunan. Dan ini pun nanti harus ada ini ya, di salah satu technical design itu harus ada audit energinya gitu loh. Nanti energi yang dipakainya berapa gitu ya. Tadi saya lupa nulis di situ. Ya, jadi harus ada audit energi di sini ya, di technical design. Ya, jadi salah satu di technical design nanti di sini ya. Nah, ini ya perhitungan gitu ya. Perhitungan turbin gitu kan. Terus misalnya audit energi gitu ya. Nah, kalau misalnya mau pakai pompa, berarti ini equipment-nya dihitung gitu ya. Nah, tapi nanti beli yang speknya di luar kebutuhan gitu loh. Ya, ini saya cantumin ya tadi sini. Ini yang ini Pak. Yang ini ya. Jadi nanti di technical design itu ada perhitungan turbin ya, generator gitu ya. Ya, generator nanti sini ya. Generator gitu kan. Audit energi, ini berarti kebutuhan energinya ya. Kemudian equipment-nya gitu loh. Hitung ya equipment lainnya ya. Nah, itu. Nanti dihitung juga nih. Ya, kira-kira begitu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya Pak, terima kasih ya. Ya, monggo. Ya, saya jamnya lebih ya. Nggak apa-apa. Monggo ibu-ibunya mau ada yang nanya, Kak? Ibu-ibunya ada ibu siapa nih? Ibu Ginko Sailendra ini bapak-bapak ya sepertinya ya? Iya Pak. Oh iya. Ini kayaknya ini nih Salita Failan ini kayaknya ibu-ibu ya? Atau laki-laki? Iya, bukan. Oh iya. Kalau ini Safira Atsilia ibu juga ya? Safira Iya, Mbak. Pak. Oke, berarti Iya, cuma Pak. berdua ya? Yang lainnya nih kayaknya nama-nama bapak-bapak. Ya. Oke, baik, mungkin kita sambil jalan nanti kita sambil perkenalan ya, tapi hari ini saya tidak perkenalan dulu, maksudnya agar tahu dulu gitu nanti perkuliahannya seperti apa gitu ya. Nah, tolong nanti minggu depan ya, atau pertemuan selanjutnya bapak-bapak sudah membagi kelompoknya masing-masing. Nanti ketuanya saya tunjuk aja Mas Oslan ya. Mas Oslan ya. Siapa? Ya, nanti tolong dibagi kelompoknya maksimum berempat. Ya, maksimum berempat, sama mungkin tentatif dulu kira-kira apa nih proyeknya. Gitu ya, minggu depan ya. Kira-kira begitu. Ya. Baik, mungkin itu ya. Udah hampir jam 10. Kita tutup saja perkuliahannya ya. Dengan, bentar ada ini dulu ya. Ada pertanyaan dulu nih. Oh iya, ini silakan ya. Mas Kukuh ya, silakan. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Silakan yang tidak beragama Islam menyesuaikan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya close ya. Selamat beristirahat hari Sabtu ya. Selamat berakhir pekan. Saya close ya. Baik Pak, terima kasih.